Hai semuanya, selamat datang di channel Adisha Zeolik. Channel inspiratif yang peduli dengan psikologi, perkembangan diri, dan kesehatan mental. Hari ini gue ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu stop menjadi people pleaser. Beranilah mengatakan tidak. Sebagai manusia introvert dan suka melakukan segala sesuatunya dengan simpel, dan gue juga orang yang gak enakan, seringkali membuat gue sungkan untuk mengatakan tidak kepada orang lain, yang membuat gue menjadi people pleaser. Yang seolah-olah kebahagiaan orang lain adalah kewajiban yang harus gue penuhi. Hal itu membuat gue melupakan kesejahteraan mental yang gue miliki. Dalam kehidupan yang seringkali penuh tekanan, belajar untuk mengatakan tidak dengan tegas adalah keterampilan yang bisa membantu kita untuk menjaga kesejahteraan mental dan integritas diri kita. Di video ini, gue akan berbagi mengapa hal itu penting bagi kita dan bagaimana mengenali situasi yang membutuhkan ketegasan, serta ada strategi dan tips untuk mengatakan tidak dengan tegas. So, mari kita mulai perjalanan ini. Simak videonya. Nah, pertama-tama, mari kita bahas tentang mengapa mengatakan tidak itu penting. Kita seringkali merasa terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan orang lain, atau takut dianggap tidak sopan jika mengatakan tidak. Namun, gue menyadari bahwa dengan mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri, gue bisa kehilangan kehidupan yang tenang dan bahagia. Mengatakan tidak dengan tegas adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan dalam diri dan memprioritaskan waktu dan energi yang kita miliki. Dengan mengatakan tidak secara tegas, kita memberikan penghormatan pada diri kita sendiri dan membangun ketegasan dan batasan yang sehat dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang situasi yang membutuhkan ketegasan. Selama menjadi people pleaser, gue belajar mengenali situasi yang membutuhkan ketegasan dalam hidup gue. Misalnya, saat gue merasa terbebani oleh permintaan yang berlebihan, atau tanggung jawab yang tidak sebanding dengan kapasitas yang gue miliki. Ketika gue merasa bahwa permintaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang gue miliki, atau saat gue merasa perlu melindungi waktu untuk diri gue sendiri. Dan saat itu gue tidak mood untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, dengan mengenali situasi-situasi ini, gue bisa lebih percaya diri dalam mengatakan tidak secara tegas. Nah, gue akan berbagi strategi dan tips untuk mengatakan tidak dengan tegas. Sekarang, mari kita lihat beberapa strategi dan tips praktis untuk mengatakan tidak dengan tegas. Pertama, gue menemukan bahwa mengkomunikasikan penolakan dengan jelas dan taktis itu sangat penting. Gue berusaha untuk memberikan alasan yang jujur dan terbuka, jika perlu, tanpa merasa memberikan penjelasan yang panjang lebar. Biasanya gue berlatih tentang simulasi situasi, juga membantu memperkuatkan kemampuan gue dalam mengatakan tidak secara tegas. Dengan berlatih dan mengasah keterampilan ini, kita dapat membangun kepercayaan diri dan menghadapi situasi dengan lebih baik. Nah, terkadang ketika mengatakan tidak, kita seringkali merasa bersalah dan takut akan konsekuensi yang kita dapatkan nantinya. Nah, saat gue mulai belajar mengatakan tidak, kadang-kadang muncul rasa bersalah atau kekhawatiran tentang konsekuensi yang mungkin akan timbul.
Gue belajar bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan. Mengatasi rasa bersalah dan menghadapi konsekuensi adalah bagian dari perjalanan untuk berani mengatakan tidak. Gue mengingatkan diri gue untuk mendukung diri sendiri dan menjaga fokus pada kebutuhan dan batasan diri. Untuk menutup video ini, mari kita ingatkan pada diri kita bahwa belajar mengatakan tidak dengan tegas adalah perjalanan yang terus berlanjut. Dengan berlatih dan menerapkan strategi dan tips yang telah kita bahas, kita dapat membangun keberanian dan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Gue mengajak kalian semua untuk berani berlatih mengatakan tidak dalam situasi yang tepat dan menjaga kesejahteraan pribadi kita semua. Nah, bagikan cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Adisha Zeolik agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa dalam video berikutnya. See you the next video.